Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Partai Gelora tidak memenuhi syarat, khususnya syarat soal 1.000 orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya. Dari sampel uji petik yang dilakukan terhadap 114 kartu tanda anggota, Partai Gelora hanya memenuhi 85 orang yang terverifikasi punya kartu tanda anggota. Namun luar biasanya, partai ini tetap dinyatakan lolos. Sekarang, Gelora itu berada di koalisi 02, yang di situ ada anak presiden, dan PKS berada di koalisi 01. Artinya, lolosnya Gelora memang berpotensi memecah suara pemilih PKS yang selama ini menjadi pemilih, termasuk pemilih yang paling militan. Sekarang kita bicara soal Komisi Pemilihan Umum. Secara konstitusional, Komisi Pemilihan Umum memiliki fungsi yang sangat luar biasa, khususnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Republik ini. Dari sekian banyak fungsi KPU, atau wewenang yang dimiliki oleh KPU, salah satu yang paling utama dalam kaitan dengan pemilu adalah menentukan siapa yang ikut pemilu. Dan itu dikenal dengan konsep khususnya untuk partai politik adalah tahapan verifikasi yang bersifat administratif maupun faktual. Syarat parpol untuk lolos verifikasi pada dasarnya sebenarnya itu ada beberapa catatan. Yang pertama adalah harus 100% kepengurusan dan kantor di ibu kota provinsi, 75% kepengurusan di kabupaten kota, 50% kepengurusan di kecamatan, dan ini yang paling penting ditambahkan adalah 30% keterwakilan perempuan. Dan itu pun sebenarnya minimal ya 100 atau maksud saya 1.000 orang dengan kartu tanda anggota per kabupaten kota. Mari kita periksa apakah syarat lolos verifikasi parpol ini dikerjakan KPU dengan baik. Kita kasih satu contoh, kasus Partai Gelora. Dalam kasus Partai Gelora yang lolos menjadi peserta pemilu, tetapi kalau kita lihat di lapangan ada begitu banyak kejanggalan. Kita lihat dari dokumen berita acara KPUD Murung Raya di Kalimantan Tengah yang menyatakan ada instruksi KPU agar mengubah status Partai Gelora dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Kalau kita lihat secara keseluruhan ya, Partai Gelora tidak memenuhi syarat, khususnya syarat soal 1.000 orang berkartu anggota di Kabupaten Murung Raya. Dari sampel uji petik yang dilakukan terhadap 114 kartu tanda anggota, Partai Gelora hanya memenuhi 85 orang yang terverifikasi punya kartu tanda anggota. Namun luar biasanya, partai ini tetap dinyatakan lolos. Tidak sekedar di Murung Raya, kasus Sangihe pun melihatnya menjadi menarik. Di kasus Sangihe, pengakuan salah seorang aparatur sipil negara telah melakukan kecurangan, mengubah verifikasi partai yang tidak lolos menjadi lolos. Jadi penyesuaian itu secara teknis bahwa memang men-NS sejumlah orang dan TNS, PNS untuk bisa mencapai syarat minimal di daerah masing-masing. Jika saya ulangi, pertanyaan mendasarnya adalah ada apa dengan Gelora? Kita harus ingat, Partai Gelora itu adalah partai yang didirikan oleh ex-PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Sekarang Gelora itu berada di koalisi 02, yang di situ ada anak presiden, dan PKS berada di koalisi 01. Artinya, lolosnya Gelora memang berpotensi memecah suara pemilih PKS yang selama ini menjadi pemilih, termasuk pemilih yang paling militan. Dalam teori hukum, atau hukum tata negara ataupun ilmu politik, teori ini dikenal dengan teori shadow partai politik. Jadi teori shadowing pada dasarnya adalah parpol diciptakan adalah adanya parpol yang menjadi shadow atau bayangan untuk memecah suara partai dengan segmen pemilih yang sama di partai yang lain. Dan itu kira-kira bisa terjadi kalau kita lihat dalam konteks Partai Gelora dan konteks Partai PKS. Dalam contoh lain, kita bisa lihat juga dalam Partai Umat dan PAN. Kedua-duanya sebenarnya, Partai Umat dan PAN ini
berebut suara Muhammadiyah. Kita juga tahu, Partai Amanat Nasional itu berada di koalisi 02 dan Partai Umat itu berada di koalisi 01. Nah, di sini kami punya rekaman bagaimana staf KPU diperintahkan untuk tidak meloloskan Partai Umat. Sedangkan arahan pimpinan supaya ini partai-partai ini aman kecuali satu tuh Partai U itu. Nah, kita tidak bisa menutup ke mata bahwa ini data-data mereka nih, mereka asal masuk saja. Benar, Bu. Yang penting dia bisa memenuhi 100 itu 100% kemarin. Iya. Sedangkan kondisi di bawahnya seperti itu. Nah, saya sih sebenarnya kemarin sudah ngomong juga sama Pak Idam, Bapak, apakah kita bisa memberikan, memang secara ketentuan 124 sampai 126 itu mutatis mutandis, tapi melihat dari sisi waktu nggak mungkin kita lakukan itu. Iya, Bu. Nah, untuk itu hal yang pertama. Yang kedua, mengamankan apa yang pimpinan arahkan, terpaksa tadi yang seperti sampaikan ke Bapak itu, ya sudah harus MS saja. Contoh lain, barangkali kita bisa lihat di kasus verifikasi Partai Kebangkitan Nusantara, PKN, dan Partai Demokrat. Kita juga melihat gejala shadowing partai politik di sini. Anda harus ingat, PKN yang dibentuk oleh Anas Urbaningrum itu berhadapan dengan SBY. Ingatan kedua Anda harus Anda tujukan bahwa pada awalnya ketika verifikasi partai ini dilakukan, Demokrat masih banyak menjual ide-ide perubahan sehingga seakan-akan menjadi lawan dari status quo atau kemudian partai yang lebih banyak mendukung status quo saat ini. Sekarang memang Demokrat sudah di 02, tapi lagi-lagi pada saat ini terjadi, Demokrat masih berada di koalisi, seakan-akan berada di koalisi 01. Kan menurut ketua kan kalau sobat cuma karena mau karena etika menghubungi kita, kalau juga kok kita nggak ada kan nggak masalah. Kan ketua kan mau rubah data tuh. Yang penting sobat cerita. Yo, yang penting sobat cerita. Iya, berarti ini mau manipulasi data dan ketua. Kita tidak bukan manipulasi data, jadi ketua ini melaksanakan arahan. Arahan Mar kan memanipulasi data. PKN kan cuma 1 MS. Kok mau jadi berapa MS-nya nggak manipulasi itu? Istilah manipulasi. Jadi bagaimana pakai istilah melaksanakan arahan itu saja. Iya, melaksanakan arahan dengan merubah data. Iya toh? Istilah merubah data pokoknya melaksanakan arahan saja. Iya, melaksanakan Istilah manipulasi. melaksanakan arahan dengan merubah data toh. Ya, kalau begitu oke. Tapi kalau manipulasi, Sekarang kalau nggak manipulasi dan ketua apa dong? Dari 1 MS kok mau jadi banyak MS, bukan manipulasi DP nama itu. yang pasti nanti akan ke sana, tapi kita lebih Ketua sarjana hukum. Ketua sarjana hukum toh kita rasa ketua lebih paham. Ketua kan sarjana hukum. Kasus KPU Minahasa Utara yang tadi Anda lihat sebenarnya itu menggambarkan betapa ada problem di sana. Tetapi menariknya memang sampai saat ini agak sulit kemudian melakukan verifikasi lagi terhadap kasus itu. Karena kita harus ingat, Ketua KPUD Minahasa Utara sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2022 akibat serangan jantung. Kalau kita berlanjut lagi, kita tidak sekedar berbicara wilayah pelanggaran etik atau pelanggaran di wilayah penggunaan kewenangan KPU yang dimanipulasi dengan cara meloloskan atau tidak meloloskan partai tertentu, kita juga bisa bicara soal pelanggaran etik di tingkat individu. Di sini ada kasus di mana Ketua KPU Hasyim Asy'ari itu punya relasi khusus dengan wanita emas. Kita bisa lihat Ketua KPU dan Ketua Partai Republik 1 yang itu dijabat oleh seorang yang dijuluki wanita emas, itu seringkali bertemu secara pribadi. Memang, dalam kasus itu, sanksi DKPP sudah dijatuhkan. Bentuknya apa? Peringatan keras terakhir. Sekali lagi, ingat, peringatan keras terakhir. Nah, menariknya memang, dari secara keseluruhan kalau kita baca KPU seringkali tampil lebih menjadi pelayan partai politik dibanding penegak hukum, atau kemudian berusaha menyukseskan hak-hak publik bagi masyarakat. Yang terlihat, lagi-lagi, KPU seringkali menjadi pelayan parpol. Misalnya kalau kita lihat di kasus
tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung soal 30% keterwakilan perempuan. Saya jelaskan secara sederhana ya. Dalam kasus 30% keterwakilan perempuan, putusan Mahkamah Agung itu sebenarnya mengkoreksi cara KPU menghitung bagaimana yang dimaksud 30% keterwakilan perempuan. Karena pendekatan yang keliru itu membuat keterwakilan perempuan tidak bisa itu yang membuat banyak orang yang kemudian mengajukan ke Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung akhirnya memutuskan dan menyatakan bahwa harusnya KPU melakukan koreksi terhadap itu. Dan itu tidak pernah dikoreksi secara langsung oleh KPU. Hal yang sama masih soalan tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung. Dalam kasus napi koruptor, kejadian pun relatif terjadi sama. Dalam kasus ini, KPU tidak mematuhi putusan Mahkamah Agung soal napi koruptor, khususnya berkaitan dengan bagaimana napi koruptor itu bisa mencalonkan dengan ketentuan lebih spesifik yang diatur dalam peraturan KPU. Kalau kita lihat dari daftar parpol dan caleg bekas koruptor di 2024, ini adalah peta sederhananya untuk menggambarkan bahwa ada serangkaian partai sebenarnya yang masih mengusung caleg bekas koruptor. Dan itu hampir tersebar di semua partai yang berkontestasi di pemilu kali ini. Apa yang saya mau jelaskan sesungguhnya adalah sederhana. KPU tebang pilih dalam menjalankan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung diabaikan soal perempuan dan soal keterwakilan, caleg koruptor. Tetapi yang menarik, putusan Mahkamah Konstitusi soal Gibran langsung dijalankan dengan cepat. Saat anak presiden mendaftar, KPU belum membuat peraturan baru. KPU tidak merevisi aturan Komisi Pemilihan Umumnya. Tapi pendaftarannya diterima dan Gibran buru-buru disahkan sebagai calon wakil presiden. Kita semua tahu, ya, dari serangkaian pelanggaran etik secara kelembagaan maupun pelanggaran etik secara pribadi, kita punya catatan ada 3 sanksi yang sudah jatuh kepada Ketua KPU, khususnya Ketua KPU Hashim Asy'ari. Pada April 2023 dalam kasus wanita emas, tadi saya sudah ingatkan, sanksinya adalah peringatan keras terakhir. Geser sedikit dalam kasus keterwakilan perempuan, sanksi yang dijatuhkan terhadap Ketua KPU adalah peringatan keras. Dan lanjut lagi di Februari 2024 di kasus pencalonan anak presiden dengan jalur khusus itu, dengan jalur cepat itu, sanksi yang dijatuhkan adalah peringatan keras terakhir. Kadang-kadang ini memang membingungkan. Apa maksud kata peringatan keras terakhir itu? Apakah setelah terakhir di bulan April masih ada terakhir di bulan Februari 2024? Sederhana untuk menggambarkannya, sebenarnya ada apa dalam konstruksi kita membangun sistem penegakan hukum dalam wilayah pelaksanaan pemilu di Republik ini. Tapi yang paling penting sebenarnya, saya mau bilang bahwa keputusan DKPP dan apa yang terjadi di KPU, apa yang terjadi di Bawaslu, dan semua drama yang terjadi belum puncaknya. Ada lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi, sebagai tembok pertahanan terakhir dalam menegakkan konstitusionalisme di Indonesia, dan ternyata dia ikut dalam proses bermasalah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.